Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini, Selasa 14 Maret, Pekan Prapaskah ketiga. Marilah kita mengawali dengan tanda kemenangan Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius, bab 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, manusia sangat membutuhkan pengampunan. Sebab hidup manusia terkadang ada kelemahan dan juga ada kesalahan yang dilakukannya, dan ini butuh pengampunan. Pengampunan yang dibutuhkan adalah pengampunan dari Allah yang Maha Rahim dan dari sesamanya. Dan pengampunan itu melegakan, membebaskan, dan memberikan rekonsiliasi hidup. Segala beban terasa menjadi hilang. Ada perasaan lega dan hati penuh damai dan sukacita. Namun bila kita belum percaya pada pengampunan dan belum mampu mengampuni diri sendiri, maka
kita hidup sebagai orang yang masih mempunyai rasa sakit di dalam batin kita. Ada yang membelenggu diri kita, yakni dosa. Allah kita yang Maha Pengampun tanpa batas, senantiasa berbelas kasih kepada semua orang yang datang kepadanya. Seperti yang ditanyakan oleh Petrus Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Itulah yang diajarkan Yesus kepada kita, bahwa Allah mempunyai pengampunan yang tanpa batas. Apakah kita sudah sedikit belajar dari Yesus tentang mengampuni? Tentu ini menjadi refleksi bagi kita, sebab tidak mudah bagi kita untuk mempunyai pengampunan yang sempurna. Namun kita tetap harus percaya bahwa Allah senantiasa berinisiatif untuk mengubah hati kita menjadi hati yang penuh pengampunan, hati yang penuh belas kasih kepada semua orang. Mengampuni merupakan pilihan sikap hidup. Karena itu, Petrus membutuhkan suatu ukuran yang pasti sebagai pegangan, agar dia bisa mengatur segenap kemampuannya untuk melakukan hal itu. Persoalan Petrus adalah saling mengampuni antar sesama manusia. Yesus menyikapi pertanyaan muridnya tentang pengampunan yang harus diberikan terus-menerus. Inilah sikap Tuhan yang selalu mengampuni kita. Tuhan selalu terbuka dan menawarkan pengampunan kepada kita. Memang kita tidak mudah mengampuni kesalahan sesama, apalagi mereka yang menyakiti hati kita. Sulit mengampuni menjadi tanda bahwa kita belum sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Kita seringkali berfokus pada diri dan kepentingan diri, seolah hanya kita yang ingin selamat. Kita perlu menyadari bahwa kita ikut bertanggung jawab atas keselamatan orang lain. Sebagai orang yang telah mengalami kasih Tuhan, yang telah mengalami cinta Tuhan, kita perlu membagikannya kepada yang lain, yakni dalam pengampunan dan memaafkan kesalahan kita. Inilah saat yang baik, yakni dalam masa tobat dan prapaskah ini, untuk berbenah diri dan siap untuk menerima pengampunan dari Tuhan dan siap memberi pengampunan kepada sesama. Sebab pengampunan selalu memberi ketenangan hati dan sukacita. Yesus meminta Petrus dan kita semua yang percaya kepadanya untuk mengampuni dengan sepenuh hati kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk mempunyai pengampunan tanpa batas. Berilah kami rahmat-Mu agar kami mempunyai pengampunan seperti yang Engkau kehendaki dalam diri kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan renungan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam dalam belas kasih hati Yesus dan sampai jumpa.